pijat dulu tangannya, selesaikan. Gosok tangannya. Nah, tadi gosok bubur tangan. Ya, dia seratnya, ya. Gosok serat. Selamat pagi. Pagi. Semangatnya mana? Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, bagus sekali hari ini semangatnya luar biasa. Nah, tadi semuanya sudah tertib lah kuliah hari ini. Walaupun pertama kali kita berjumpa setelah libur, kalian ibu mau mengabsen kalian. Siapa yang hari ini tidak hadir ke sekolah? Ya, alhamdulillah karena ibu lihat hari ini sekilas semuanya sudah lengkap. Mari kita memulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, ibu harap ada satu orang siswa yang mau tampil ke depan memimpin doa. Siapa yang mau? Rekan? Ayo. Iya. Kalau rekan hari ini nanti gantian pas pulangnya ya. Siapa yang mau lebih dulu? Ya. Oke, ayo. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih. Ya sudah membantu kita untuk mengisi doa. Kelasnya sudah tadi kita kondisikan supaya kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang ditetapkan kemarin, yang dibagikan melalui WA group. Jadi bagaimana perlengkapan belajarnya? Anda sudah disiapkan? Oh ya, semuanya sudah, peralatannya sudah disediakan. Tolong tasnya nanti taruh di kursinya aja supaya tidak mengganggu di atas meja. Buat ke dalam laci mejanya. Ya. Oke, sip. Nah, coba sekarang supaya kita lebih meriah, kita nyanyi dulu. Nyanyi lagu Garuda Pancasila, berdiri dulu semuanya. Ayo, supaya lebih semangat. 1, 2, 3. Garuda Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau menyampaikan materi kita hari ini, yaitu ini tentang tema 6, yaitu panas dan perpindahannya, yang hari ini subtema 1 untuk suhu dan kalor. Mengamati gambar ini dulu. Dialog berikutlah, Ibu besarkan dulu dialognya. Udah kelihatan? Kalau belum,
Beruntung kita dapat membaca ya Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Berikutnya Siti lagi. Waktu lebih membaca merupakan salah satu kegiatan Kita penggemar aku. kegemaranku kita untuk tidak ayo mudah Mendapatkan mendapatkan informasi tetapi itu tidak perlu repot mendapatkan arti sebagai sumber panas. untuk kegiatan kita sehari-hari. Nah, iya itu tadilah. Nah, dialognya sekarang kita akan dari dialog tadi Ibu mau bertanya. Nah, dialog tadi Siti dan Udin membicarakan apa? Majalah dan arti. Nah, majalah itu berkaitan dengan dan arti itu tadi berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuannya ini. Nah, kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi nanti akan kita ketahui. Kemudian kita akan menyajikan ringkasan teks eksplanasi sesuai dengan langkah-langkahnya. Kemudian setelah itu nanti Ibu akan menanyakan PPT. Kalian akan membuat tabel identifikasi benda berdasarkan sumber panasnya. Kemudian nanti kita akan melakukan percobaan. Mau? Percobaannya nanti kita akan menggunakan es batu. Yaitu nanti setelah melakukan percobaan kita akan mengaitkan pengaruh suhu terhadap benda, kemudian membuat laporan hasil percobaan berdasarkan pengamatan kalian. Nah, jadi nanti walaupun kita melakukan percobaan itu asik, tapi tetap ada kegiatan yang harus kita. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian tentang teks eksplanasi, mari kita simak tayangan berikut. Mana tayangan ini juga? Nah, oke, ini dia pengertian dari teks eksplanasi. Coba si Husnul baca, Husnul. Nih. Ada minyak? Yang lancar membaca. Bagiannya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain sesudahnya. Nah, itu dia pengertian dari teks eksplanasi. Jadi dapat disimpulkan teks eksplanasi adalah teks yang menyajikan tentang Fenomena alam atau sosial. iya betul, menyajikan tentang fenomena alam dan sosial. Kemudian berikutnya, slide berikutnya ini coba kalian perhatikan. Nah, apa saja fungsi dari teks eksplanasi? Depi, baca Depi. Eksplanasi digunakan untuk menghitung mengapa sesuatu menjadi seperti itu. Eksplanasi merupakan proses daripada sesuatu. Iya, nah jadi strukturnya apa? Nih, Kita akan baru kemudian diikuti dengan penjelasan, kemudian. penutup atau interpretasi. Nah, penutup atau interpretasi ini bisa juga disebut dengan simpulan. Jadi kita setelah nanti teks eksplanasi itu pada
kita tadi. Ya, nah dari tayangan slideshow tadi, nah langkah-langkah untuk meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, Menemukan judul. yang kedua, Menentukan kata kunci. yang ketiga, Menentukan topik kalimat penjelasan. yang keempat, Membuat kerangka kesimpulan. nah, nanti kita akan membuat ringkasan lah. Nah, ingat tadi strukturnya apa tadi? Menemukan judul. Oh, itu tadi langkah-langkah. Kalau
ya tadi yang kalian baca itu merupakan salah satu contoh teks eksplanasi. Tahu tidak kalian bahwa yang kalian baca tadi salah satu teks eksplanasi? Nah, jadi kan di sini menerangkan apa tadi? Teks eksplanasi pengertiannya menerangkan fenomena dan sosial. Nah, kelihatan kan dari teks. Iya, sumber energi. Energi apa? Iya, sumber energi panas. Itu dia. Nah, Ibu tayangkan di slideshow. Harusnya pada teks tersebut apa judulnya? Iya, nah Ibu minta sekarang kita ke LKPD 1. Coba kalian lihat LKPD 1 karena membuat ringkasan. Nah, silahkan kalian membuat ringkasan berdasarkan langkah-langkah teks eksplanasi yang sudah ditayangkan di slideshow tadi. Tadi apa langkah-langkahnya? Ada Om? Ya, ada 4 langkah-langkahnya tadi, yaitu menentukan judul, kemudian tadi menentukan kata kunci, kemudian menentukan paragraf penjelasan, kemudian terakhir menentukan kesimpulan. Ada 4. Nah, silahkan kalian buat sesuai langkah-langkah yang sudah Ibu rancang pada LKPD 1. Nah, berdasarkan teks mana yang merupakan judul apa? Ya, sambil dilihat di sini. Kemudian tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf ini. Ada berapa paragrafnya? 1, 2. Nah, jadi masing-masing paragraf ini tuliskan kata kuncinya. Nah, paragraf 1 contohnya kan ada di sini. Paragraf 1 di sini membicarakan tentang energi panas, sumber energi, proses fotosintesis. Nah, sehingga di sini nanti paragraf 2-nya apa? Sehingga bagaimana bisa? Bisa. Masih bisa? Ada yang mau ditanyakan tentang langkah-langkah mengerjakan LKPD-nya? Oke, semuanya mengerti? Ya, silakan kerjakan. Ibu beri waktu sesuai waktu yang ada di LKPD 15 menit. Silakan kalian kerjakan selama 15 menit. Depan yang ini Pak, paragraf 3. Paragraf 4. Nah, nanti kesimpulannya kita sesuai dengan di sini tadi. Nah, seperti kamu mengerjakan untuk ini, untuk yang paragraf 2 dan 3 kan dilihat dari di sini paragraf 4. Nah, dibaca dengan teliti dulu teksnya. Bagaimana? Sudah waktunya berlalu 15 menit? Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah selesai, Ibu akan kita sambil temannya kelompok A mendengarkan, begitu juga dengan kelompok B, kita akan memeriksa. Nah, dari nomor 1 tadi, ya, yang nomor 1, apa judul dari teks tadi? Energi panas. Ya, serius. Nah, coba bacakan kesimpulannya sama-sama. Sama-sama baca kesimpulannya. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas alam adalah
kita sebut sumber energi panas. Bisa? Ayo kawan, kita sebut sumber energi panas. Ya, matahari, bumi, api, listrik, dan gesekan. Bisa? Ayo. Hula. Boleh. Bisa? Coba kita melakukan sama-sama. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita sebut sumber energi panas. Matahari, bumi, api, listrik, dan gesekan. Hula. Boleh. Bisa? Sekali lagi. Ayo, ibu mau lihat. Ibu nggak ikut sekarang. Kalian, ibu mau lihat apakah kalian sudah bisa iya-iyanya. 1, 2, 3. Ayo kawan-kawan, kita sebut sumber energi panas. Matahari, bumi, api, listrik, dan gesekan. Iya. Hula. Boleh. Iya. Sudah. Bagus sekali. Bisa? Asik tidak? Mau jadi apa tak? Teks, eksplanasi. Kita tadi ada menyinggung apa tadi namanya? Selain fenomena apa tadi? Sosial, apa lagi tadi yang kita bahas pada teks eksplanasi? Judulnya tadi apa? Ya, judulnya sumber energi panas. Mari kita amati gambar. Amati gambar yang ada di layar. Nah, ini merupakan apa? Kegiatan kita sehari-hari. Nah, setiap kegiatan ini memerlukan apa? Iya, energi panas dari matahari. Coba perhatikan gambar yang pertama. Nah, ini kegiatan apa? Menjemur baju. Kita perlu energi apa? Ya, sekarang apa lagi nih? Menjemur padi kita perlu energi panas apa? Kemudian lagi menjemur ikan. Nah, kita perlu energi apa? Ya, energi panas matahari. Sekarang ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak dari kelompok A tentang kegiatan sehari-hari yang memerlukan sumber energi panas selain matahari. Ayo, kelompok A, B, bisa menyebutkan selain matahari sumber energi panas apa saja? Apa? Listrik. Apa lagi? Api. Apa lagi? Tadi apa tadi tuh? Iya, panas bumi. Apa lagi? Nah, tadi yel-yel kita ingat. Berarti tadi dari yel-yel apa sumber energi panas? Matahari, dari panas bumi, api, dan gesekan. Nah, itu sumber-sumber energi panas. Coba bisakah
energi panas? Ada? Bila kalian bisa, ini mengingatnya kalian lama-kelamaan jadi apa tadi? Jadi Bu bilang tadi jadi apa? Jadi apa? Tar. Menggunakan energi ini kan ada apa kawan-kawan? Ada api kan? Listrik. Iya, bumi ya kalau. Nah, kemudian, mari kita lakukan tadi setrika ya. Nah, setrika sumbernya apa? Iya, energi listrik. Bisa? Bisa. Berikutnya tadi kan kita ada berapa sumber energi panas? 5. Ada 5. Jadi untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 ini cari benda, contoh benda sesuai dengan sumber energi panasnya. Pak? Yang mana yang termasuk sumber energi matahari? Bendanya apa? Yang memanfaatkan sumber energi matahari. Yang memanfaatkan panas bumi apa? Yang memanfaatkan api apa? Yang memanfaatkan gesekan apa? Contoh benda. Ditulis Abu. Ya, ditulis di LKPD 2. Dikerjakan. Ya, yang ini. Bagaimana? Sudah? Belum Bu. Bagaimana? Apakah kalian sudah selesai? Sudah Bu. Karena kalian sudah selesai untuk LKPD 2, lihat dulu. Iya, ini selesai semuanya ya. Bagaimana sih, Devi? Ya, sudah selesai semua? Ya. Ini si Snow. Oh iya, selesai. Sip. Ya, ya. Nah, ini si Ais. Sudah? Ais. Aisyah. Aisyah. Ya. Oke, mantap. Nah, sekarang ya kita lanjutkan ini, Pak. Nah, coba kita perhatikan. Ini apa ini? Kopi. Kopi. Kopinya panas atau dingin? Panas. Dari mana kita tahu panas atau dingin? Tunjukkan. Dari kemudian di sini kopinya mengeluarkan uap. Nah, mengeluarkan uap itu mengidentifikasikan bahwa dia suhunya panas. Nah, berarti ini mengandung sumber energi panas. Mengandung energi panas, bukan sumber. Mengandung energi panas. Nah, energi panasnya itu disebut kalor. Lah, energi panas tadi apa disebut? Kalor. Nah, untuk mengukur energi panas pada suatu benda, kita biasanya menggunakan apa ini alat ini? Pernah tidak melihatnya? Apa namanya? Termometer. Termometer ini dibaca dengan berbagai macam derajat lah. Ada Fahrenheit, ada
airnya, dibuat dalam cerek. Apa yang terjadi? Lama kita rebus. Apa menjadi panas? Terus sampai setelah panas rebus lagi. Apa dia? Rebus lagi setelah panas, mendidih airnya. Apa yang terjadi? Di dalam cerek airnya akan berkurang. Iya, air dalam cerek akan berkurang. Berkurangnya kemana? Hilang kemana airnya? Semakin tinggi suhunya akan mengakibatkan perubahan pada wujud benda. Nah, pengaruh perubahan suhu terhadap benda. Nah, tadi sudah dijelaskan. Jadi panas atau kalor, panas tadi adalah energi panas, tadi disebut juga dengan kalor. Nah, panas atau kalor dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Jika diberikan pada benda, maka suhu benda tersebut akan naik. Jika kalor keluar atau dilepas ke lingkungan, maka suhu benda akan turun. Oleh sebab itu, kalor mempengaruhi wujud benda. Nah, untuk membuktikan, mari kita melakukan percobaan. Bagaimanakah suhu dapat mempengaruhi suatu benda? Kalian lihat pada LKPD 3. Coba LKPD 3. Ya, kita memerlukan 3 wadah untuk es batu. ya 3 wadah untuk es batu. Kemudian apa lagi? 3 buah es batu dengan ukuran yang sama. Ya, kemudian apa lagi? Langkah-langkahnya di sana. Letakkan 1 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Ya, kemudian Wadah sebaiknya 1 wadah diletakkan di luar kelas. ayo perhatikan dulu sebelum kita melakukan percobaan. Untuk percobaan kita perlu ini. Apa ini? Stopwatch. Ya, stopwatch. Bisa menggunakannya? Bisa. Yang nanti akan mengamati 3 buah es batu yang berada di piring. Nanti kalian catat pada lembaran kalian, lembaran LKPD itu catat berapa lama waktunya dan apa perubahan yang terjadi. Diamati nanti. Nah, nanti kita akan menaruh es batu yang pertama di luar, kemudian ini di dalam kelas, ditaruh di meja ibu, dan yang satunya lagi di dalam laci meja. Kenapa kita taruh di tempat yang berbeda? Karena ketiga tempat tersebut mempunyai suhu yang berbeda. Tanya, bagaimana suhu yang di luar? Dia lebih panas daripada dalam luar. Kemudian suhu di dalam. Nanti setelah diamati, kita mulai menaruhnya. Kalian mulai stopwatch-nya dan nanti perlu berapa lama waktunya untuk mencair. Paham? Oke. Nah, sudah. Ini untuk stopwatch ini kelompok B lah. Nah, nanti ibu taruh yang ini. Silakan kalian. Pegang kan, pegang. Ya, ya. Jangan merokok. Di sini. Sini. Repan di situ, Repan. Di
dia mencair lah. Nah, yang satunya silakan Radiatu ambil. Yang satunya taruh di bawah laci mejamu. Ya. Tidak ada di luar lagi di sini. Kita kembali. Ya, ya. Lihat. Ya sudah, sambil kita melakukan percobaan ini, sambil kita mengamati, silahkan kalian ini pada LKPD 4 kita akan membuat laporan hasil percobaan. Nah, di sini yang kalian nanti akan lakukan adalah mengamati bagaimana ukuran dari es batu pada ketiga wadah, yang di luar, kemudian yang di dalam ruangan, sama tadi yang di bawah meja, yang di dalam laci. Ya, bagaimana nanti bentuknya lah. Kemudian manakah es batu yang lebih dahulu mencair, yang di luar, yang di dalam kelas, atau yang di dalam laci. Kemudian yang ketiga, mengapa es batu di bawah sinar matahari lebih dulu mencair? Kalian jelaskan penyebabnya. Untuk membuat laporan ini boleh bertanya dengan ibu. Oke? Nah, silakan sambil kita mengamati. Nah, nanti ketahuan. Silakan kalian buat laporannya. Jaga jarak. Kasih itu kan. Itu kan jaga jarak. 20 menit es batu yang ada di luar ini sudah mencair. Nah, silakan kalian isi lembar pengamatan kalian. Apa yang terjadi pada es batu? Silakan isi. Ya. Tidak ada airnya, Mak. Oke. Dan setelah 20 menit yang es yang di depan tadi yang terkena sinar matahari habis mencair. Nah, sekarang yang terjadi pada es yang di sini di dalam ruang kelas bagaimana? Silahkan kalian amati. Nah, yang ini tadi yang di dalam laci meja. Silakan kalian catat hasil pengamatan kalian. Ya, karena waktunya sudah sampai, waktu kita 30 menit sudah. Silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ibu nanti minta kalian memaparkan hasil dari pengamatan kalian dalam rupa laporan pada LKPD 3. Pada LKPD 3. Ibu laporan dulu. Ditulis kamu. Iya. Berhati-hati. Jangan lolos loh. Yang rekam nggak? Nah, karena kalian sudah selesai membuat laporannya, Bu lihat ini sudah semua dan waktunya juga untuk membuat laporan sudah habis. Bagaimana, sudah selesai semuanya? Sudah. Ada yang belum? Ada. Ya, ada.
laporan dan menyelesaikan LKPD 3 sesuai waktunya. Boleh Ibu minta nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk siap? Untuk kelompok siapa yang mau duluan? Kelompok A atau B? Kelompok A. Oke, kelompok A silahkan si Repa maju ke depan untuk membacakan hasil laporannya. 1. Bagaimanakah ukuran es batu pada ketiga wadah? Ukuran es batu yang berada di bawah sinar matahari lebih cepat mengecil. 2. Manakah es batu yang lebih dahulu mencair? Es batu yang berada di sinar matahari mencair terlebih dahulu. 3. Mengapa es batu di bawah sinar matahari lebih dahulu mencair? Jelaskan. Karena es batu yang berada di luar ruangan terkena sinar matahari langsung sehingga membuatnya lebih cepat mencair. 4. Buatlah kesimpulan dari percobaan yang kamu lakukan. Dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa energi panas yang berasal dari sinar matahari dan merubah wujud benda atau bentuk. Ya. Tepuk tangan untuk Repan. Repan sudah mewakili kelompok B untuk memaparkan dan membacakan hasil pengamatannya melalui laporan tadi. Ibu minta sekarang untuk kelompok yang diletakkan dalam ruangan kemudian diikuti dengan yang diletakkan di lemari. Es batu berada di bawah sinar mencair lebih cepat, lalu diikuti yang di dalam kelas dan yang di dalam lemari. Karena es batu terkena sinar matahari langsung sehingga terkena sinar panas. Dari peristiwa tersebut disimpulkan energi panas matahari mengakibatkan perubahan bentuk pilihan ketika es batu mencair atau mengecil. Iya. Tepuk tangan untuk Depi. Terima kasih karena kedua-duanya kelompok sudah berhasil memaparkan dengan maju ke depan hasil laporannya. Nah, Ibu sekarang mau bertanya. Apakah ada kendala dari kalian pada kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak ada. Bagaimana dengan kelompok B? Ada kendala untuk proses pembelajaran hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Happy? Happy. Senang? Senang. Lagi pulang kira-kira? Nah, itu tadi kita sudah selesai. Mari kita, Ibu mau memberi kesempatan. Apakah kalian sudah mengerti semua? Mengerti. Nah, apakah ada kendala pada proses pembelajaran hari ini? Tidak ada. Apakah kalian senang? Senang. Nah, ada tidak yang tidak disenangi dari proses pembelajaran kita hari ini? Tidak ada. Bagaimana tadi pada saat melakukan percobaan? Seru. Seru? Iya, oke. Bagaimana tadi kita mengikat yel-yel? Seru. Sudah. Semangat kalau belajar walaupun harinya mendung, tapi semangat belajarnya harus secerah sinar matahari. Sinar matahari. Karena sudah selesai, tadi membuat laporannya, mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama kita tadi apa? Ngapain kita tadi? Belajar eksplanasi. Iya, belajar tentang teks eksplanasi. Apa aja tuh tadi pengertian dari teks eksplanasi tadi? Fenomena alam dan sosial. Iya, gesekan. Gesekan ini contohnya seperti kita menggesek tangan ini menghasilkan energi panas. Coba kalian gesek cepat. Semakin lama tangan kalian semakin apa? Panas. Ya, karena terdapat kalor pada saat kita menggesek ini.
supaya kita nanti menuliskan skor untuk masing-masing. Kelompok A, kelompok B lah. Ya, sekarang kita mulai. Pertanyaan Ibu untuk nomor 1. Bagian akhir dari sebuah teks eksplanasi disebut titik-titik. Saya Bu, Iya, kelompok A. Apa? kesimpulan. Iya, betul. Berarti poin untuk kelompok A adalah 100. Nah, sekarang siap-siap untuk soal yang kedua. Sumber energi panas terbesar bagi makhluk hidup di bumi berasal dari titik-titik. Iya. Kelompok B, matahari. Betul kelompok A matahari? Betul. Iya, betul jawabannya. Sehingga B juga memperoleh nilai 100. Kemudian di soal nomor 3. Soal nomor 3. Manusia memanfaatkan api diantaranya untuk titik-titik. Saya Bu, Iya, kelompok A. untuk memasak. Iya, untuk ibu memasak di rumah. Tepuk tangan. Terus lagi untuk kelompok A. Jadi soal nomor 4. Tumbuhan sangat memerlukan sinar matahari dalam proses titik-titik. Ayo. Saya Bu, Nah, kelompok A lagi. Apa jawabannya? fotosintesis. Iya, untuk proses fotosintesis. 100 lagi untuk kelompok A. Ayo semangat kelompok B. Ayo kelompok B, semangat. Ini soal yang terakhir. Semangat kelompok B. Hal yang pertama-tama dilakukan untuk meringkas teks eksplanasi adalah menentukan apa dulu? Iya, menentukan judul. 100 untuk B. Mari kita hitung skor akhirnya. Berapa? Jadinya berapa? 300. Ya, 300. Kelompok B? 200. Sehingga yang dimenangkan oleh kelompok A kuisnya. Tetapi untuk kelompok B juga mudah-mudahan minggu depan kita bisa memenangkan kuis untuk minggu depan kelompok B. Semangat kelompok B. Memang pada perlombaan itu ada kalah dan menang. Tetapi tidak usah berkecil hati, pada kesempatan ini kita tidak menang, akan berusaha lebih baik lagi untuk kesempatan yang akan datang. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu minta kalian merapikan peralatan belajarnya dulu. Kalau pas-pasan satu udah ya. Hai semua, kelihatan? Ya. Oke. Dan untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa dulu. Silahkan si Repan pimpin doanya hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, nah, itu dia kita sudah selesai. Atas ingat pesan ibu, pembelajaran kita hari ini berlanjut untuk pembelajaran minggu depan. Ya, silakan kita pulang. Mulai dari sini dulu. Nanti yang di sana. Sini dulu. Mau di depan kamu. Ayo. Silakan.